Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita memiliki kesempatan untuk menyembah Tuhan ya, memuji Dia setelah malam sudah kita lalui dalam peristirahatan kita. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Yeremia pasal 44. Di sini kita melihat bagaimana Yeremia tetap setia menyampaikan firman Tuhan, setia menyampaikan suara Allah kepada umat Yehuda yang mereka tidak mau mendengar firman ya. Tetapi Yeremia tetap menyampaikan kebenaran firman. Memang ada risiko bagi umat Yehuda yang mereka sudah pergi ke Mesir ya, meninggalkan Yerusalem ya, meninggalkan daerah Yehuda, dan mereka nanti di Mesir akan mengalami celaka ya. Ini semua karena kekerasan hati ya, kedegilan hati daripada umat ini ya, dan mereka memang benar-benar ya nyata-nyata melawan firman Tuhan, melawan suara Allah. Di ayat pertama firman Tuhan berbunyi demikian, firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tahpanhes, di Memphis, dan di tanah Patros. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Nah, inilah yang dilakukan oleh umat itu, bahwa mereka meninggalkan jalan Tuhan, tidak beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang telah menyelamatkan nenek moyang mereka dari Mesir, Allah yang menuntun mereka keluar dari perbudakan, Allah yang menyertai di perjalanan padang gurun. Mereka tidak menyembah Allah, justru mereka menyembah Allah lain yang tidak mereka kenal. Ya, inilah yang mendukakan hati Allah. Nah, untuk itu Allah tidak berdiam. Allah menyampaikan kebenaran kepada mereka supaya mereka berbalik. Ya, tetapi mereka tidak mau. Di ayat 4 dikatakan begini, terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Ingat, bukankah Tuhan waktu adakan perjanjian dengan umat Israel ya, bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Tuhan bilang jangan ada padamu Allah lain untuk disembah. Aku adalah Allah yang cemburu, kata Tuhan. Jadi tidak boleh ada Allah lain. Nah, tapi justru itulah yang dikerjakan oleh umat Yehuda ya, di Yerusalem. Mereka yang tertinggal itu, yang belum terangkut atau tidak terangkut, semestinya Tuhan masih memelihara mereka. Tetapi mereka mengeraskan hati ya, mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka terus mengadakan penyembahan berhala. Bahkan bagian nanti ayat-ayat di bawah kita melihat, istri-istri mereka juga melakukan korban kepada Allah-Allah tadi ya, kepada patung-patung itu, mempersembahkan persembahan, dan itu mendukakan hati Allah. Di ayat 5 berkata begini, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain.
Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus seperti yang ternyata sekarang ini. Wah, ini jadi yang menghukum adalah Tuhan sendiri ya, menghukum umat itu dengan menghancurkan kota Yerusalem ya. Bahkan bait Allah pun ya Allah hancurkan sendiri ya dengan menggunakan apa ya, bangsa Babel ya. Semuanya habis. Mengapa sedemikian rupa ya kehancuran itu? Karena memang kejahatan umat ya, keras hati ya. Jadi orang-orang yang keras hati, yang membangkang itu memang harus benar-benar didisiplin dan ditunjukkan. Ya mestinya selagi ada kesempatan kepada umat itu, ya sebenarnya harusnya mereka bertobat begitu loh, menyesali tindakan mereka, tapi mereka tidak lakukan. Nah perhatikan di ayat 10 berkata begini, mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini ya. Jadi Tuhan mau supaya mereka ini bertobat, sadar, ya, berubahlah gitu loh, datanglah kepada Allah. Ya, masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau bertobat. Ini menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita sia-siakan ketika ada kesempatan untuk bertobat. Ya. Tuhan baik ya, Tuhan kita baik, Dia sama seperti kepada umat, Dia berkali-kali diingatkan, berkali-kali. Dan ini sering terjadi dalam hidup kita kan. Sampai saat ini Tuhan begitu baik, sering seseorang diingatkan, tetapi kalau tetap mengeraskan hati, tidak remuk hati, maka celakalah yang terjadi. Ya, mereka tidak remuk hati. Sampai kepada hari ini mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Nah karena mereka tidak remuk hati, tidak nyadar-nyadar ya, tidak mau bertobat, masih keras kepala, maka apa yang terjadi? Ayat 11, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu, yakni aku mau melenyapkan segenap orang Yehuda. Wow, ini Allah sendiri yang bertindak mendatangkan celaka bagi umat itu. Ya, Tuhan bukannya tidak mengasihi umat itu ya. Tuhan mengasihi umat itu semuanya berkali-kali diingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar. Tetapi karena kedegilan hati ya, tidak mau bertobat ya, tidak mau hancur hati, maka ini harus dihukum ya. Dan dikatakan bahwa nanti mereka yang di Mesir ya, mereka pikir mereka akan aman ya, tetapi tidak. Tuhan katakan akan mereka habis semua ya, akan kena bunuh, kena pedang, kena penyakit sampar ya. Di ayat 12 dikatakan begini, aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat hendak pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka semuanya akan habis mati di tanah Mesir. Jadi mereka pergi ke tanah Mesir, mereka pikir aman. Tuhan bilang tidak akan aman ya. Akan habis mati di tanah Mesir, mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan, dan mereka akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan dan aib. Tuhan menghukum mereka. Kenapa Tuhan menghukum mereka? Jelas, karena mereka tidak mau bertobat, tidak mau mendengar suara Tuhan Allah mereka. Nah, ini jawab mereka kepada Yeremia. Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka membakar korban kepada Allah lain, dan semua perempuan yang hadir di sana, suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros. Katanya,
mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami, ya, demi nama Allah kepada kami itu kami tidak akan mendengarkan engkau. Wah, ini nantang betul ya. Nantang betul itu. Udah ngomong aja khotbah kau Pak Yeremia, Pak Nabi. Kami tidak mau dengar. Kami tidak mau dengar. Ya, kemudian mereka bilang, tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Surga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti telah kami lakukan, kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Wow. Mereka bilang dulu kami membakar korban kepada Ratu Surga, kami semua terpenuhi. Jadi kami mau terus. Padahal mereka sudah dalam keadaan terancam nyawa mereka akan mati kalau mereka tidak bertobat. Tapi mereka tetap bilang, tidak, kami mau menyembah Ratu Surga. Nah, tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Surga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Ini kan salah. Bukan karena mereka berhenti melakukan penyembahan kepada Ratu Surga, maka mereka mendapatkan hukuman. Justru karena mereka menyembah kepada Ratu Surga, sebab yang menghukum mereka adalah Tuhan sendiri. Nah, tapi mereka puter ya balik fakta. Ya kami sudah berhenti. Apa yang terjadi ketika kami tidak lagi melakukan korban-korban kepada Ratu Surga? Kami jadi susah, jadi miskin, jadi menghadapi perang. Ya, ini sesuatu hal yang hendak menyalahkan aja kerjanya ya, hendak menyalahkan ya. Lalu perempuan-perempuan itu menambahkan, apabila kami membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Surga, adakah di luar pengetahuan suami kami bahwa kami membuat penganan persembahan serupa dengan patungnya dan mempersembahkan korban curahan kepadanya? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini memang benar-benar ya, mereka menantang banget ya. Pokoknya suami kami juga tahu kok kami lakukan. Dia kami buat sesajen ya, makanan ya, semuanya Tuhan kami persembahkan kepada Ratu Surga. Ya, Tuhan yang kami sembah, kira-kira begitu ya. Tapi bukan Tuhan itu ya. Yeremia berkata bahwa kalian itu menyembah Allah yang bukan Allah yang kalian kenal. Jadi kalian tidak kenal. Nah, tetapi ya mereka berkata, ya, tidak, kami lakukan ke Ratu Surga supaya kami semua baik keadaan kami. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kelemahan daripada umat ini ya. Bagaimana mereka memang mengeraskan hati dan menantang Allah. Ya, kemudian Tuhan katakan, kasih tanda bahwa memang mereka tidak akan mengalami hal yang baik, maka mereka akan mengalami celaka. Perhatikan di ayat 29 berkata begini, inilah tanda bagimu, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini, supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku ya terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan Firaun Hofar raja Mesir ke dalam tangan musuhnya dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya, sama seperti aku telah menyerahkan Zedekia raja Yehuda ke dalam tangan Nebukadnezar raja Babel, musuhnya yang berusaha mencabut nyawanya. Jadi nanti bangsa Babel sendiri akan datang menyerang Mesir, menyerang Firaun. Nah, waktu mereka menyerang disitulah orang Yehuda yang ada di Mesir kena pedang juga gitu loh. Ya, jadi habis. Mereka akan mengalami celaka yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekerasan hati ya membawa kita kepada kehancuran. Tapi lagi-lagi ini persoalannya, kita merasa diri benar ya, sehingga tidak nyadar kalau kita sedang mengeraskan hati. Kita merasa diri benar, merasa diri
sudah baik yang kita lakukan. Padahal nyata-nyata Tuhan bilang itu nggak baik. Tidak boleh menyembah Allah yang tidak kamu kenal itu. Kamu mendukakan hatiku, kata Tuhan. Tapi mereka bilang enggak, kalau kami mau menyembah kepada Ratu Surga. Nah, menjadi satu peringatan dalam perjalanan hidup kita, ya, supaya kita peka dengan suara Tuhan. Jika kita diingatkan, ya, bahwa dalam perjalanan hidup ini ada hal yang keliru yang kita lakukan, dan kita dengar firman Tuhan mengingatkan kita, mari dengarlah firman Tuhan dan bertobatlah, ya, jangan mengeraskan hati. Lebih baik kita hancur hati, ya, hancur hati oleh karena kebenaran firman Allah, dan Tuhan akan memulihkan kita. Ya, orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan, yang mau mengikuti kebenaran, dia akan diberkati, dia akan dipulihkan hidupnya. Ya, firman Tuhan iya dan amin, dia ada dalam perlindungan Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang mengeraskan hati, yang tidak mau bertobat, yang tidak menggunakan kesempatan, waktu pertobatan itu tidak digunakan dengan baik, maka dia akan mengalami celaka. Ya, penyesalan di garis akhir tidak akan ada gunanya lagi. Nah, karena dalam bagian ini kita lihat Tuhan sudah mengambil keputusan yang final. Orang-orang ini harus selesaikan mati. Karena berkali-kali diingatkan tidak mau. Tuhan memberkati kita. Mari jadilah pribadi-pribadi yang terus mendengar suara Tuhan. Maka kita akan diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita.